Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Filda dengan nomor BP 21101152610300 dari kelas S7. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai syarat-syarat sebuah sistem, komponen sistem, klasifikasi sistem, karakteristik sistem yang mempengaruhi kualitas informasi dan tujuan manajemen dalam informasi. Baiklah, yang pertama yaitu syarat-syarat sebuah sistem. Syarat-syarat sebuah sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 3. Adanya hubungan di antara elemen sistem. 4. Unsur-unsur dari proses, arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Yang kelima, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Baik, selanjutnya komponen sistem. Sistem terdiri dari komponen-komponen atau fungsi utama sebagai berikut. 1. Masukkan input mencakup elemen-elemen yang bertugas dalam memasukkan input ke dalam sistem untuk diproses lebih lanjut. Misalnya bahan mentah, energi, data, dan upaya-upaya orang yang dibutuhkan untuk proses lebih lanjut. Yang kedua, pemrosesan atau transformasi atau processing. Melibatkan proses atau transformasi yang mengonversi atau mengubah masukan menjadi keluaran di dalam sistem. Misalnya proses pengolahan bahan baku dalam suatu industri manufaktur, proses pernapasan manusia, perhitungan data, dan lain-lainnya. Yang ketiga, keluaran atau output. Mencakup elemen-elemen hasil transformasi melalui berbagai proses pengolahan yang ada dalam sistem sebagaimana yang dikehendaki. Misalnya sebagai jenis produk olahan, pelayanan-pelayanan, hasil perhitungan tertentu, dan lain-lainnya. 3. Klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak yaitu sistem yang tidak tampak secara fisik, sistem yang berisi gagasan atau konsep. Contoh, sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Sistem fisik, sistem yang secara fisik dapat dilihat, contoh sistem komputer, sistem transportasi, dan sistem perguruan tinggi. Yang kedua, sistem deterministik dan probabilistik. Sistem deterministik yaitu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Contoh, sistem komputer. Selanjutnya, sistem probabilistik. Sistem yang tidak dapat diprediksi dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya, sistem evapotranspirasi, sistem harapan-hara, dan sistem fotosintesis. Selanjutnya, 3. Sistem tertutup dan terbuka. Sistem tertutup yaitu sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Dengan kata lain, sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh, reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi. Sistem terbuka. Sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ciri-cirinya, sistem menerima masukan yang diketahui bersifat acak, gangguan. Contoh, sistem perusahaan dagang, sistem tanah. Yang keempat, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah yaitu sistem yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Contoh, sistem tata surya. Sistem buatan manusia, sistem yang dibuat oleh manusia, contoh sistem komputer, sistem mobil, dan sistem telekomunikasi. Yang keempat, karakteristik sistem. A. Komponen sistem atau komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. B. Batasan sistem atau boundary. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya, atau sistem dengan lingkup luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. C. Lingkup luar sistem atau environment. Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar. Lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan sistem tersebut.
D. Penghubung sistem atau interface. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung ini membuktikan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Keluaran suatu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lain dengan melewati penghubung. Dengan demikian, terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu kesatuan. E. Masukan sistem atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan, maintenance input, dan signal input. Sebagai contoh, dalam satu unit sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer, sementara data adalah sinyal input yang akan diolah menjadi informasi. F. Keluaran sistem atau output. Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. Seperti contoh, sistem informasi, keluaran yang dihasilkan adalah informasi, di mana informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan atau hal-hal yang merupakan input bagi subsistem lainnya. Okay, next. G. Pengolahan sistem atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sebagai contoh, sistem akuntansi. Sistem ini akan mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. A. Sasaran sistem atau objektif. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya, yang mempengaruhi sistem informasi. Ada 3 hal yang mempengaruhi kualitas informasi. Yang pertama, akurasi, yang kedua, tepat waktu, dan relevansi. Selanjutnya, 6. Tujuan manajemen dalam informasi. Tujuannya antara lain menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.